Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Waalaikumsalam. bapak-bapak yang Pak Fasli, ada Pak Gubernur, ada Pak Wamen dan sebagainya. Terima kasih. Boleh minta izin? Oh, udah dibuka. Saya chatnya dibuka. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga chatnya dibuka supaya bisa interaksi lewat chat paling enggak. Jadi sambil saya bicara, kalau ada pertanyaan lewat chat, silahkan. Yang pertama. Yang kedua, saya boleh nanya dong, saya sampai jam berapa ini ngomongnya? Tolong dikasih tahu aja sampai jam berapa supaya saya bisa ngatur waktu. Itu yang kedua. Oke, saya langsung aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan langsung menceritakan itu semua. Sebetulnya materi saya mudah-mudahan bisa dibaca sama teman-teman semua. Saya akan chatting nih materinya. Materi saya bisa diambil di folder ini. Saya akan tulis foldernya s.id/free-owp-ebooks pakai S. Ini saya ketik di chat ini sebetulnya. Oh, belum saya screen ya? Bentar. Untung ini ada mahasiswa saya di sini, jadi ada yang ngeliatin. Saya akan coba share screen ya. Oke, saya share screen. Share screen saya. Oke. Jadi materi-materi saya free, gratis, bisa diambil di website ini. Free. Bentar, bisa. Ini saya ulang ya websitenya. Saya ambil lagi. Copy, saya paste sekarang. Mudah-mudahan keluar ini. Wah, susah. Saya dikte aja websitenya s.id/free-owp-ebooks. Gitu ya, materi bisa diambil. Khusus buat AI buat sekolah, ini kalau kita ke bawah, ini ada di bagian bawah, ada bentar di atas rupanya. Oh, di bawah bener. Di bawah ada kok hilang Izin sih? Bapak. Ya, bentar. Nah, ini dia. Oke. Ini ada file namanya mengadopsi AI di kelas. Saya ulangin, nama filenya mengadopsi AI di kelas. Itu adalah materi saya hari ini. Ini sebetulnya materi ini saya arahkan buat Dignas. Oke. Jadi bagaimana kita pakai AI di kelas. Oke. Sekarang saya akan ngomong pelan-pelan. Saya butuh masukan nanti saya sampai jam berapa ya supaya saya aman ini. Izin Bapak. Ya. Silakan, Bu. Pak. Ya. Izin 40 menit ke depan. 40 ya. Menit. Sampai jam 11 ya kira-kira. Jam 11 kurang ya. Jadi Sampai jam 10. jam 11 kurang ya, 40 menit ke depan. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya di chat supaya saya bisa langsung bereaksi. Jadi yang pertama, semua materinya free, bisa diambil di Google Drive. Oke. Cuman kalau teman-teman mau belajar AI benernya, di sini ada buku tentang AI sih sebenarnya saya akan bacain. Di sini ada di sini ada tulisannya buku pegangan implementasi artificial intelligence. Jadi buku ini betul-betul mengajari tentang AI. Oke, saya ulang, bukunya namanya buku pegangan implementasi artificial intelligence. Karena ini saya bicara di Sumatera Barat, mungkin juga tertarik. Saya kebetulan nulis buku, ini saya iseng nulis buku, Belajar Islam Dibantu Artificial Intelligence. Ini bisa Bapak Ibu ambil juga. Jadi ada buku pegangan implementasi Artificial Intelligence, ini berat, ini bukan buat sekolah. Ini untuk kementerian, untuk BPKP, untuk BPK, untuk kantor staf presiden. Jadi ini yang berat sebetulnya. Kalau buat sekolah lebih yang mengadopsi AI di kelas. Khusus buat yang beragama Islam, di sini ada belajar Islam dibantu AI. Mungkin juga akan menarik. Oke. Sekarang saya kasih lihat sedikit dulu bukunya. Ini mengadopsi AI di kelas.
Oke. Supaya kebayang butuh apa aja ilmunya, saya akan turun ke bawah, lihat daftar isinya aja. Di sini sebelum AI kita perlu belajar yang namanya computational thinking. Computational thinking perlu belajar. Kemudian untuk belajar programming kalau perlu, kita bisa pakai App Inventor 2. Jadi sebelum masuk ke AI betulnya, sebetulnya perlu belajar computational thinking sama App Inventor 2. Tapi kalau untuk pemakai AI saja, ini nggak perlu. Computational thinking sama App Inventor 2 tidak diperlukan. Di sini juga dijelaskan bagaimana implementasi AI di sekolah menengah, terus juga proyek untuk kegiatan siswa, dan sebagainya diterangkan di sini kalau mau iseng. Oke. Oke, ini banyaknya yang banyak absen-absen ya. Kirim filenya karena tadi putus. Oke, Jadi saya, Bapak Ibu kalau bisa absennya nggak usah di chat ya. ya absennya nggak usah di chat, pakai aplikasi aja nanti. Saya kirim Di ulang. link saja, cukup di link saja. Saya akan kirim ulang URL-nya s.id. Susah rupanya. Oke. Itu yang pertama. Lalu kedua, saya sudah juga minta tolong teman-teman sebetulnya ada paling enggak 4 sekolah internet offline. Ini isinya buku-buku sih, internet offline Sumbar. Oke. Ini saya akan coba posting nanti. Saya coba besarkan ini. Oke. Kebetulan saya sudah bukan mengirim, ya ada beberapa teman guru di Sumatera Barat yang sudah mengcopy perpustakaan digital tentang pelajaran-pelajaran sekolah. Ini semua bentuknya soft copy, bentuknya PDF. Teman-teman nanti bisa minta tolong ke Pak Ilham Maksum. Ini di SD IT unggulan Aisyah di Pariaman. Juga mungkin juga nanti bisa minta tolong ke Ibu Elda di SMK Negeri 2 Padang Panjang. Juga ada juga Ibu Zizi, Ibu Fauziah El Muhammadi di Diniyah Putri Padang Panjang. Para beliau-beliau ini sebetulnya sudah pernah saya titipi perpustakaan digital tentang ini buat buku-buku sekolah ya. Ada pelajaran dari SD kelas 1 sampai kelas 12, buku-bukunya ada, juga banyak sekali buku-buku tentang kuliah, AI dan sebagainya juga ada. Oke. Terutama mungkin yang lumayan gampang lebih ke Pak Ilham Maksum sama ke Bu Elda. Kalau Bu Zizi ini kayaknya susah karena beliau adalah kepala sekolahnya di Diniyah Putri Padang Panjang, jadi mungkin agak susah. Kalau dua ini mungkin agak gampang, saya copy paste, saya tulis di chat. Mudah-mudahan masuk. Oke. Coba, tadi alamatnya buat ngedownload ada di sid/free OWP e-books. Jadi alamatnya bisa dilihat di sini, buku-buku saya bisa diambil di sini. Saya copy paste juga di chat, mudah-mudahan bisa dilihat nanti. Oke, jadi ini tempat buat nyari pertolongan, nyari perpustakaan digital, buku-buku buat membantu. Oke, sekarang saya akan praktek dulu. AI yang paling sering kita pakai mungkin adalah ChatGPT. Ini ChatGPT. Ups, saya lagi baru ngajar, ini saya baru ngajar. Mungkin Bapak Ibu sering pakai ChatGPT. Kita bisa pakai ChatGPT buat siswa-siswa belajar. Cara yang paling gampang misalnya buatkan gambar anatomi tubuh manusia. Oke. Khususnya aliran pembuluh darah kali ya, pembuluh darah dalam tubuh. Jadi buat belajar bisa seperti itu, kita bisa masukkan bisa memasukkan perintah, minta apa. Kalau ini saya mintanya gambar kebetulan, minta anatomi tubuh manusia.
Ini yang raise hand bisa nulis pertanyaannya di chat nggak ya? Supaya saya lebih gampang. Jadi kita bisa langsung ngelihat anatomi tubuh manusianya, langsung dapat gambarnya. Itu cantiknya AI, jadi kita bisa langsung belajar, tanya jawab dengan AI-nya langsung. Jadi ini yang menarik. Mungkin saya yakin jarang sekali orang yang sampai ngasih perintah seperti ini. Buatkan gambar anatomi tubuh manusia khususnya aliran pembuluh darah dalam tubuh. Nah ini kalau ini langsung keluar ini. Gitu. Beres ya? Jadi menarik sekali sih sebenarnya kalau kita pakai AI itu seperti ChatGPT. Sebetulnya AI bukan hanya ChatGPT, ada juga yang lain. Misalnya di sini saya kasih lihat, di sini Grok misalnya. Oke, jadi kita bisa masukin juga. Untuk pertanyaan mohon lewat ini dulu ya, lewat chat nanyanya supaya saya bisa bisa baca aja. Oke. Jadi kita bisa masuk seperti ini. Atau misalnya kita ingin, misalnya saya suka respons yang ini, saya bisa ngambil respons yang ini. Ini bisa kita ambil sebetulnya, gambar ini bisa kita copy paste. Oke, kita bisa buka Google Doc, misalnya kita bisa masuk ke Google Doc. Jadi mana nih Google Doc? Bisnis, nih Google Doc. Kita bisa masuk ke Google Doc dan kita bisa langsung bikin, kalau siswa dapat tugas, dia bisa langsung bikin tugasnya dia. Oke. Langsung di sini saya paste, gambarnya masuk. Gitu. Jadi, lama. Saya tempel dulu. Oke, mudah-mudahan nempel masuk nih. Butuh waktu buat, oh alah, masih belum. Paste. Masih belum. Oh, ini keluar. Oke, ini gambarnya jadi masuk ke Google Doc ya. Oke, saya akan coba. Oke, saya akan sambil baca chat ini barangkali ya. Ini link Asensi sudah diberikan. Oke, sekarang saya akan coba masuk lagi. Jadi yang pertama adalah ini, ChatGPT. AI yang paling kerasa ChatGPT. Sebetulnya AI bukan hanya ChatGPT, masih banyak yang lain. Nah, kita bisa nanya macam-macam di sini. Misalnya, kalau ini terutama guru ya, guru kan sering harus bikin paper, bikin presentasi dan sebagainya. Kita akan bikin presentasi yang gampang ya, misalnya buatkan outline presentasi tentang pelajaran fisika. Misalnya apa? Tentang listrik, misalnya. Ini kita minta dibuatkan outline presentasinya. Saya enter, dia buatkan outline presentasi pelajaran fisikanya. Kita juga bisa minta nantinya kalau udah selesai buat outline, kita juga bisa minta tolong buatkan PowerPoint-nya langsung. Bisa dibuatkan PowerPoint-nya langsung sih sebetulnya. Oke, ini langsung, ini outline-nya seperti apa, langsung keluar. Jadi bisa seenak ini kita ngajar. Jujur, saya sekarang buat bikin buku butuh waktu rata-rata 3 hari. Selesai, 200 halaman. Buku. Untuk capaian pembelajaran AI sudah adakah? Belum ada. Kalau dari Diknasnya belum ada, untuk capaian pembelajarannya belum ada, alhamdulillah belum ada. Jadi saran saya, sebelum Diknasnya ada, kita curi start. Kita nyiapin siswa-siswa di Sumatera Barat supaya bisa lebih siap untuk menerima AI tadi. Oke. Nah, ini satu nih AI kayak gini, caranya cuman gini aja. Ini saya yakin teman-teman semua udah sering mengajak bikin. Nah, kalau kita butuh versi PowerPoint-nya tinggal bikin aja, buatkan versi PowerPoint PPTX-nya. Dia akan bikin dan bisa kita download itu PowerPoint-nya. Jadi semudah itu sih sebenarnya. Oke, ini udah ya. Yang urusan ChatGPT saya yakin ini dia akan bikin codingnya dulu, nanti sesudah coding dia akan bikin PowerPoint-nya. Ini ada pertanyaan dari K3 TK Sungai Tarap di Tanah Datar. Oh iya, saya kebetulan rumah saya di Padang Panjang, masih Tanah Datar juga sih. Rumah istri bukan rumah saya. Oke,
Ini ada pertanyaan bagaimana cara menerapkan pembelajaran coding untuk anak dini. Jadi ada 2 pembelajaran. Oke, ini mudah-mudahan sudah selesai ini. Oke, ini bisa kita download, kita dapat PowerPoint-nya sih sebenarnya. Ini saya download ya. Saya download, mudah-mudahan nanti dapat. Nah, ini saya akan lihat PowerPoint-nya, hasil downloadannya kita pengen lihat. Jadi sekarang kalau bikin buku, bikin presentasi, nah ini, tapi dia nggak ada ininya ya, nggak ada background, nggak cantik lah, tapi udah bisa kita pakai sih. Jadi apa yang tadi di outline sudah ada di sini. Jadi udah gampang banget sekarang buat bikin presentasi dan sebagainya. Sekarang kita balik lagi untuk coding anak-anak. Jadi kalau untuk belajar coding ada 2 hal di sini. Kalau kita balik lagi ke buku ininya ya, buku ini tadi mengadopsi AI di kelas. Untuk coding ada 2 hal yang ini buat anak SD sebetulnya. Tapi kalau nanti dipakai di SMP atau SMA nggak masalah. Pertama belajar yang namanya computational thinking. Computational thinking itu belajar cara berpikir komputer tanpa pakai komputer sama sekali. Jadi computational thinking adalah belajar cara berpikir komputer tanpa komputer. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar pakai app Inventor 2 atau Scratch. Ada 2 bisa dipakai. Oke. Sekarang computational thinking-nya dulu. Oke. Saya kasih contoh ya. Buatkan satu modul pembelajaran computational thinking untuk 1 pertemuan. Ini bisa kayak gitu, bisa minta tolong ke ChatGPT. Tapi sebetulnya computational thinking itu banyak sekali contohnya di YouTube dan sebetulnya gampang sekali. Computational thinking gampang sekali. Jadi intinya bagaimana kita membiasakan. Kalau ini udah ribet ini jujur ini ribet ya. Ini kategorinya susah, sulit ini ya. Ini kategorinya susah. Saya kasih contoh yang gampang sekali untuk computational thinking. Jadi skenario-nya di computational thinking, bayangkan kita sebagai guru minta tiap anak berpasang-pasangan. Jadi tiap anak pasangan, 2 orang. Oke. Yang satu jadi programmer, yang satu jadi komputer. Jadi diulang ya. Satu kelas, kalau nggak mau satu kelas bisa minta misalnya 3 pasang. Satu jadi programmer, satu jadi komputer. Oke, nah nanti kita sebagai guru ngasih perintah ke programmer. Programmer, tolong perintahkan komputernya untuk sikat gigi. Diulang, dibikin pasangan 2 orang, 1 programmer, 1 komputer. Kita akan bilang ke programmer perintahkan komputer untuk sikat gigi. Biasanya kejadiannya adalah si programmer akan merintahin komputernya gini, komputer sikat gigi sana, gitu. Jadi perintahnya cuma 1 kalimat aja, komputer sikat gigi. Padahal komputer itu tidak pinter, komputer itu blow on. Dia nggak tahu sikat giginya di mana, gimana caranya sikat gigi, nanti dapat odolnya di mana, dapat sikat giginya di mana, toiletnya ada di mana, segala macamnya nggak tahu dia. Jadi sebetulnya programmer waktu memerintahkan komputer untuk sikat gigi, programmer harus ngasih perintahnya bertahap. Perintah pertama misalnya, komputer jalan ke toilet. Nanti di toilet ambil odol, buka odolnya, oke. Terus tetap odolnya dipegang di tangan kiri misalnya, ambil pakai tangan kanan, sikat giginya. Tempelkan sikat gigi ke odol, pencet odolnya supaya odolnya keluar. Kemudian taruh lagi odolnya, kemudian gerakan si tangan ke mulut, terus digosok-gosok. Jadi harus seperti itu sih sebenarnya. Oke. Jadi ini yang barusan saya sebutkan adalah berpikir algoritmik. Yang barusan ya. Ada lagi adalah pengenalan pola. Pengenalan pola tuh kira-kira gini. Pengenalan pola. Misal, ini dibutuhkan supaya programming bisa lebih cepat nantinya. Pengenalan pola itu kira-kira gini. Misal, saya nyuruh siswa tolong hitung jumlah kalau
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai tambah 200. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 4 sampai 200. Biasanya siswa pusing semua tuh. Dia berusaha pakai kalkulator 1 tambah 2 tambah 3 sampai 200. Mereka tidak mengenal polanya sih sebenarnya. Jadi waktu pengenalan pola kita bisa coba siswa coba hitung ujung sama ujung, 1 sama 200 kita tambahkan, hasilnya berapa? 201. Coba sekarang kita geser 1, 2 tambah 199, hasilnya berapa? 201 lagi. Coba kita geser lagi, 3 tambah 198, hasilnya berapa? 201 lagi. Perhatikan angkanya 201 semua. Dari situ kita bisa melihat pola. Jadi pola itu belajarnya banyak juga. Ini dibutuhkan supaya kita bisa membuat algoritma yang efisien. Jadi ceritanya panjang ini sebenarnya CT. Jadi ada lagi CT ya, yang panjang. Oke. Sekarang gimana caranya kita melakukan programming, ngajarin programming buat anak SD, sekolah dasar. Oke. Tadi kalau kita lihat bukunya, kita bisa pakai namanya App Inventor 2. Oke. Bapak Ibu bisa nyari di Google App Inventor 2, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nih. Ini App Inventor. App Inventor tidak perlu install apa-apa di komputernya. Kita bisa programming pakai browser aja, tanpa aplikasi apa-apa. Jadi kita bisa bikin program tanpa install aplikasi apa-apa, kita bisa bikin program pakai browser. Ini saya buka rahasia dulu ya. Saya pernah mengajari anak SD di Qatar. Jadi anak SD-nya di Qatar ini. Anak SD-nya anak orang Indonesia sih. Anak orang Indonesia di Qatar. Waktu itu saya diundang ke Qatar. Kemudian duta besarnya Qatar minta, Pak Ono bisa nggak ngajarin anak-anak SD di sini buat programming? Ya udah, pada siapin laptop sama handphonenya masing-masing. Oke, masuk ke App Inventor ini. Pakai akun Google-nya kita, terus di sini ada menu Create Apps. Oke, coba saya udah masuk belum? Oke, saya harusnya masuk udah. Saya akan coba Create Apps ini. Mudah-mudahan masuk. Nah, kalau masuk, ini pakai loginnya pakai Google ya. Jadi kita masuknya pakai Google. Tapi kita butuh internet di sini. Oh alah, dia perlu ini lagi. Alah. Indonesia. Oke, harus masukin. Sekolahnya apa? ITTS. Wah, ini masukin lagi. Indonesia. Terus I teach di sini. Device use misalnya Android. Jadi ternyata dia minta, ini Indonesianya hilang lagi. Indonesia. Oke, saya masukin. Oh, jadi India. Ya, salah. Ya, biarinlah. Ternyata mereka melakukan survei. Oke, saya masuk ke dalam App Inventor ini. Ini saya do not show. Continue. Oke. Ini saya ulang lagi aja ya. Ini saya buang-buangin. Delete. Jadi kalau masuk kita akan melihat penampakan apa sih namanya handphone. Jadi waktu belajar ngoding, belajar programming yang paling gampang, yang paling menarik buat siswa adalah gimana kita ngoding berbentuk HP. Jadi ini aplikasinya bisa jalan di HP langsung ya. Jadi ini saya kasih contoh nih, contoh ngoding yang paling sederhana sih. Ini saya ngajarnya buat anak-anak SD tadi ya di Qatar. Jadi ini kita harus bikin skenario mau bikin apa, nanti harus ngobrol sama anak-anaknya. Anak-anak gimana kalau kita bikin aplikasi yang kalau kita tulis kata-katanya nanti kita pencet keluar suara, kira-kira gitu. Jadi caranya kita perlu jadi sebelah kiri ini banyak user interface yang bisa kita pakai. Ada tombol, ada checkbox, ada segala macam.
di sebelah kiri. Di sini juga ada media, dia bisa baca apa aja, bisa ngeluarin suara, bisa sound recorder, apa segala macam. Ada text to speech, udah sedia semua, tinggal pakai. Kemudian kita juga ada peta, kalau mainan Google Map juga bisa. Terus ada sensor, kalau kita mau mainan sensor-sensor, ngirim data segala macam juga bisa sih sebenarnya. Tapi itu udah termasuk kategori yang rumit. Saya akan masuk yang sederhana aja dulu. Di sini ada user interface, saya ambil text box. Ini text box, saya geret, masukin ke dalam handphonenya. Jadi nanti kita bisa nulis sesuatu di text box ini, dan kemudian saya butuh tombol. Tombol, saya masukin tombol. Oke. Nah, di tombol ini saya akan nulis. Saya akan kasih kata-kata, misalnya suarakan. Supaya nanti saya enter nih, ini berubah jadi suarakan di sini ya. Bisa digedein nggak ya? Oke, rada gede nih, biar kelihatan. Jadi ada dua nih, ada text box, ada tombol. Oke. Nanti kalau tombolnya dipencet, apa yang kita ketik di sini akan jadi suara. Cuman untuk itu saya butuh alat lagi yang buat ngerubah tulisan jadi suara. Jadi saya tutup yang ini, saya butuh media. Di sini ada text to speech. Itu merubah teks jadi suara. Saya geret text to speech, saya taruh di sini. Oke. Dia akan tidak muncul di layar, text to speech. Yang di layar cuman text box sama tombol aja. Text to speech-nya ada di bawah sini. Oke. Nah, sekarang kita akan, ini di dunia programming yang Bapak Ibu lihat di sini namanya front end. Jadi front end-nya kita bisa lihat. Sekarang kita masuk ke back end, ke belakang layar. Kita akan bikin, saya akan jahit ini tiga-tiganya. Jadi waktu front end kita masuknya ke designer. Untuk masuk ke belakang layar kita masuk ke block. Saya akan masuk ke blok. Oke. Nah, ini belakang layar nih. Saya punya text box. Saya butuh, di text box-nya saya butuh ini. Tapi saya bukan background color, saya butuhnya teks. Jadi di text box saya ambil teksnya aja. Dia bisa milih-milih sebetulnya, mau left, ada number only, read only, text color, apa segala macam, bisa banyak sih, macam-macam. Nah, sekarang saya butuh lagi tombol. Ini kalau tombolnya ditekan, kalau diklik ngerjain apa gitu ya. Ini ada tombol yang bisa diklik. When button satu klik, do apa. Oke. Yang terakhir adalah text to speech. Oke. Text to speech adalah kalau kita punya message, dia bisa manggil text to speech untuk bicara. Nah, sekarang programmingnya kayak mainan Lego. Oke. Jadi pertama kali, when button satu klik, do. Call, text to speech, speak. Supaya call, saya geret ini, saya masukin ke dalam sini. Cekrek. Oke. Nah, kemudian message-nya yang mana? Message-nya adalah teks yang ada di dalam text box 1. Saya geret ini ke sini, jebret. Udah, programnya jadi. Gimana caranya program ini dikirim ke HP-nya kita? Gampang banget, ini program dikirim ke HP. Bapak Ibu yang pakai laptop bisa ngerjain. Jadi caranya ini, di sini di sebelah kiri atas ada tulisan build, buat. Saya klik build-nya, saya klik. Oke, di sini ada dua, ada build APK. Oke, saya build APK, saya klik build APK-nya, dia lagi dikirim ke Amerika, TMIT di Amerika, dia lagi compile, bikin, nanti akan keluar QR code. Nanti pakai HP, Bapak Ibu bisa ambil tuh QR code-nya, bisa langsung download, langsung install aplikasinya, langsung jalan. Cuma nanti biasanya di Android ada proteksinya. Jadi kita harus kasih izin supaya aplikasi yang di-download pakai QR code-nya bisa langsung jalan. Kira-kira gitu. Jadi kira-kira ini lagi loading ya. Udah 93%, bentar lagi 100%, nanti kita bisa lihat QR code-nya. Dan ini kalau di kelas, bentar lagi keluar ini. Kalau di kelas nanti QR code-nya keluar. Nah, ini QR code-nya keluar, kita bisa download. Atau kalau di laptop bisa klik download APK now, kita bisa download. Kalau kita pakai Android, kita ambil aja QR code-nya ini, langsung kita bisa install di Android-nya kita. Jadi untuk programming ada dua hal. Pertama
computational thinking, yang kedua adalah belajar yang programming yang model seperti ini. Jadi programmingnya tidak seperti programming yang kita sering ajarkan di kampus atau di SMK ya. Kalau di SMK sama di kampus kan kita ngetik programnya. Itu kasihan kalau anak-anak belajar seperti itu. Jadi kita programmingnya pakai grafik. Jadi saya kasih lihat lagi grafiknya. Pakai grafik seperti ini. Dan kita sebetulnya di sini belajar logika berpikir aja. Jadi ini kan logika berpikir, when, button satu klik, do apa. Dan udah gitu kita ngerjainnya pakai kayak Lego, ditempel-tempel-tempel, programnya jadi, tinggal di-download. Dengan cara ini sebenarnya targetnya bukan buat SMA sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena kita semua masih belum ada yang bisa, dari SD sampai SMA belajarnya sama. Gitu. Jadi bisa belajar seperti ini ya. Oke, sekarang saya mau... Wah, ini ada yang dari Himpaudi. Mohon berbagi tentang implementasi AI buat pendidikan usia dini. Kalau buat usia dini, AI lebih ke arah gurunya nih ya. Ini yang bertanya, ini Ibu Emelda dari pengurus Himpaudi Pusat nih kayaknya. Oh, Sumbar ya. Buat usia dini lebih ke arah gurunya. Lebih bagaimana mencari materi-materi belajar. Jadi kita lebih pakai ChatGPT buat menyiapkan materi ajar. Misalkan buatkan buatkan ide-ide atau buat daftar ide-ide prakarya. Sekarang masih namanya prakarya atau bukan ya? Prakarya untuk anak usia dini. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Kalau mau ini dulu ya. Kalau mau gombal, ini saya enter dulu. Nanti dia kasih ide-ide prakarya buat anak usia dininya keluar. Ini, yang mudah, menyenangkan, kreatif, motorik segala macam. Nah, kalau mau lebih gombal lagi, nah ini baru ide aja. Ini kolase, kertas warna, lukisan jari, segala macam. Kalau misalnya kita butuh panduannya atau petunjuknya, kita bisa minta ke ChatGPT lagi, tolong buatkan petunjuknya pakai gambar misalnya. Jadi bisa keluar. Jadi kalau buat level usia dini, bukan anaknya yang pakai AI, bukan gurunya yang pakai AI. Jadi ide-ide ini jadi guru udah ide jadi banyak banget. Ini kan banyak nih, ada 15 ide. Ini buat hewan dari gulungan tisu. Gunakan karton bekas gulungan ini hias jadi hewan gitu ya. Misalnya yang ini kita pengen dibikin gambarnya. Oke, ini saya copy ya. Ini saya buatkan petunjuk infografis dalam bentuk kartun supaya menarik buat anak-anak ya. Kartun untuk saya paste di sini. Oke. Jadi kalau saya bacain, nih perintahnya saya setelah dapetin daftarnya, saya minta buatkan petunjuk infografis dalam bentuk kartun untuk hewan dari gulungan tisu, gunakan karton bekas tisu gulung, hias jadi binatang. Nah sekarang kan kita butuh petunjuknya buat anak-anak buat baca. Cuman anak-anak bayangkan kalau anak-anak TK suruh baca kan kasihan nggak bisa. Jadi dia harus bentuknya gambar, kartun biar lucu. Ya udah, minta aja sih ChatGPT suruh gambarin. Nah, tapi dia butuh waktu buat gambar. Kira-kira kayak gitu ya, Bu. Bu Elda, mudah-mudahan kebayang. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini ya udah. Bagaimana? Oh, ini udah juga ya. Pertanyaan kedua. Ini sambil hewan dari gulungan tisu. Ini dikasih lihat caranya seperti apa. Bahan yang harus disiapkan kayak gimana. Ada gunting, ada lem. Terus ngerjain apa. Udah, enak lah. Nanti ini tinggal di copy paste ke doc, di print, jadi petunjuknya. Oke, ini sudah pembelajaran coding. Capaian pembelajaran belum ada hari ini. Jadi alhamdulillah belum ada. Mari kita set sama-sama. Lebih enak kalau kita set sama-sama ya. Nah ini ada pertanyaan tadi, bagaimana cara belajar coding buat anak usia dini agar anak bersemangat. Kalau usia dini mungkin agak susah ya Bu, buat belajar coding. Jadi anak usia dini ini AI lebih buat guru-gurunya. Tapi kalau mulai SD, jadi waktu saya di Qatar itu saya ngajar anak umur 8 tahun.
Jadi udah mulai bisa. Jadi supaya anak-anak semangat, programmingnya harus dimasukin ke dalam HP-nya dia. Jadi dia bisa ngelihat hasil programnya dia langsung jalan di HP-nya dia. Nah ini tadi yang buat buku petunjuk cara bikin ininya ya, buat tisu buat ini ya hewan, gitu ya. Oke, sekarang coba saya lagi lihat lagi. Tolong penunjuk ini buat guru SMP penerapan coding di kelas. Saya untuk hari ini SMP-nya saya masih pakai itu aja ya Pak ya. Pakai App Inventor juga. Cuman kalau bapak-bapak pengen yang lebih advance, kalau udah anak-anaknya kelihatan sudah pinter, bisa minta tolong ke ChatGPT atau grok.com, minta outline ngoding Python, pakai bahasanya Python, gitu ya. Tapi kalau kira-kira anaknya belum sanggup, jangan dipaksa ke arah Python, pakai App Inventor atau Scratch. Scratch kayak App Inventor tapi jalannya di komputer. Mungkin agak lebih susah tuh. Lebih gampang pakai App Inventor. Wah ini sampai sejauh mana AI bisa dipercaya untuk ambil keputusan? Tergantung training data yang kita masukkan. Oke. Jadi kalau boleh jujur, belum tentu bisa dipercaya. Sekarang saya, kalau yang level SMA, saya pengen ngajak Bapak Ibu yang level SMA untuk mulai mengajarkan anak-anak itu belajar bikin coding AI. Caranya gimana? Ini saya kasih lihat dulu. Ini di internet, di Google, ada Google punya namanya Teachable Machine with google.com. Saya ambil aja, klik kanan copy. Saya paste di sini ya. Everyone in the meeting. Saya akan paste di chat alamatnya. Jadi alamatnya Teachable Machine with google.com. Oke. Silahkan get started. Nanti Bapak Ibu bisa masuk. Ini programmingnya gampang banget sih sebetulnya. Programmingnya gampang sekali. Ini AI. Misalnya kita bisa mengenal gambar, mengenal suara, mengenal pose. Bisa kayak gitu. Oke. Nah, cuman cara berpikirnya kira-kira saya turun ke bawah ya. Cara berpikirnya gini doang sih sebetulnya. Jadi nanti kita mengenalkan gambar-gambar, nanti si Google Teachable Machine bikin model, terus kita bisa bikin project. Oke, contohnya misalnya di sini saya punya waktu sekitar 10 menit lagi. Contohnya di sini adalah, jadi codingnya kira-kira tidak beda jauh dengan App Inventor, tapi ini levelnya udah level SMA, SMP akhir, SMA atau SMK boleh. Tapi ini ngodingnya pakai grafik semua. Jadi kita bikin yang namanya banana meter. Banana, kita tahu banana itu pisang ya. Jadi kita pengen bikin meteran buat pisang. Jadi kira-kira kayak gini. Ini programnya bentuknya kayak gini. Ini ada ini minta maaf bahasa Inggris. Ada pisang yang belum matang, too early, belum matang. Nanti kita ambil gambarnya pakai webcam. Atau kita bisa upload gambar-gambarnya. Atau pisang yang matang kita ambil pakai webcam atau kita upload. Ada yang pisang yang terlalu matang, udah mau busuk, kita ambil gambarnya pakai webcam, kita bisa juga upload. Ada juga yang no banana, bukan pisang. Kemudian ini semua akan di training. Oke, semuanya akan di training. Nah, gimana bentuknya waktu kita ngambil data? Ini waktu kita ngambil data. Jadi pakai webcam, pisangnya kita putar-putar-putar. Nanti dia ngambil sampelnya, yang ini pisang matang contohnya. Diambil dari beberapa sudut, kita record, dapat. Oke, ini contoh pisang matang. Terus kita bisa ngambil lagi, ini pisang mau busuk. Perhatiin pisang matang warnanya kuningnya bagus, yang pisang mau busuk warnanya udah mulai hitam-hitam. Oke, nanti segala macam udah di training segala macam. Nah, sekarang kita masukin ke training. Dia semua data-data itu masukin ke training. Oke. Jadi programmingnya AI cuma seperti ini. Konsekuensinya AI bisa salah. Tergantung data training yang kita kasih. Kalau data trainingnya nggak bagus, dia bisa salah. Nah, ini aplikasinya kira-kira gini nih. Ini waktu kita jalankan aplikasinya ya. Nah, misalnya gini. Kita masukin pisang seperti ini. Atau saya kecilin dulu dikit. Biar rada. Nah, ini pisang yang ini. Dia tahu ini pisang ini adalah pisang yang matang. Ini pisang yang busuk. Ini bukan banana.
soalnya kosong. Ini yang terlalu muda pisangnya. Jadi dia langsung tahu. Bisa salah nggak? Bisa. Bisa salah AI. Jadi kalau datanya salah, dia bisa salah. Jadi jangan khawatir, AI tidak pinter, manusia masih lebih pinter daripada AI gitu kira-kira. Jadi silahkan dicoba-coba ini. Ini kalau ini buat level SMA, SMK. Oke, coba saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan bisa saya jawab dalam waktu terakhir-akhir ini. Sudah sangat membantu, Pak Ono. Kalau bisa berikan pelatihan secara langsung, Pak, lewat Zoom. Saya mengerti. Oke, kami di ITTS, di kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan, hampir tiap minggu ada webinar. Oke. Yang paling dekat ini tentang AI tanggal 23 atau apa gitu ya. Silakan monitoring di ini saya aja. Apa namanya? Bentar. Saya lagi nyari. Wah, hilang. Apa di sini saya naruh ya? Oh, ini dia. Ini contoh, ini kita akan bikin pelatihan tanggal 23 kalau nggak salah, hari Sabtu atau tanggal berapa? Yang Pak Aulia tanggal berapa ya? 23 ya, bener ya. Ini tanggal 23 jam 2 siang. Pak Aulia akan menjelaskan ini adalah mesin chat GPT buatan sendiri. Kita bisa bikin mesin chat GPT sendiri. Pak Aulia akan menerangkan bagaimana cara bikin mesin chat GPT sendiri. Jadi kita nggak perlu internet, nggak perlu apa-apa, kita bikin sendiri chat GPT lokal di sekolah masing-masing sebetulnya bisa. Jadi ini akan diterangkan tanggal 23. Nanti tanggal-tanggal selanjutnya akan banyak, kira-kira seminggu sekali lah, atau 2 minggu sekali, kita akan banyak ngasih webinar AI free di sini ya. Jadi buat Pak Indra Nedi, silakan ikut gitu ya, coba lagi. Apakah boleh ambil gambar dari Google? Boleh-boleh aja, Bu. Kalau bukan buat ditulis di publikasi sih. Aplikasi AI sangat banyak. AI baik untuk guru maupun murid, betul. Ini ciri cara bikin soal matematika SD, gampang. Tinggal gini aja. Ini cara bikin soal matematika SD ya, masuk ChatGPT. Buatkan soal multiple choice matematika SD kelas 1 misalnya. Gitu. Keluar. Tapi kita harus spesifik nanti ya. Nulis ini saya bikin biar cepet aja. Nanti harus spesifik, misalnya matematika SD tentang apa, pecahan, tentang apa, segala macam. Ini gambarnya langsung opsinya keluar. Ini berapa hasil. Udah langsung keluar, gampang kok. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bikin tes, UTS, UAS, gampang banget. Saya di kampus, saya pakai AI, pakai chat GPT buat bikin soal. Soal saya di kuliah, saya pakai e-learning buat soalnya. Soalnya ada sekitar 4 ribuan. Oke. Kapan ke komplementasi? Oke, ini insya Allah saya akan rekam sekarang. Ini saya akan rekam dan nanti bisa saya upload ke channel YouTube saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nonton nanti di channel YouTube saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kayaknya waktu saya habis. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kesempatannya juga. Saya kembalikan pada moderator Bu Rosa. Bu Rosa, teman-teman semua, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kurang waktunya ya Pak. Untuk semoga di lain waktu kita bisa mengulangnya lagi Pak. Kalau bisa juga luring ya Pak ya. Iya boleh. Kebanyakan Bapak Ibu